Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar cara membuat game seperti yang tadi di video ya. Nah, untuk langkah pertamanya nanti silahkan anak-anak buka aplikasi Google Chrome ya, karena kalau di aplikasi Google Chrome itu kita bisa mode seperti ini ya. Jadi bisa digerakkan seperti ini ya. Terus jangan lupa nanti untuk kodenya itu kita ganti ke mode situs desktop ya. Untuk karakter utamanya silahkan diganti ya, bebas karakternya mau yang mana aja. Contoh misalkan Mister mau pakai yang kucing aja ya biar gampang. Lalu kita atur ukurannya atau size nya, ini kita ganti misalkan jadi 30 ya. Nah, nggak apa-apa kecil, nanti ketika di play dia jadi besar. Nah, karakter ini kita pindahkan ke ujung sini ya. Kenapa dipindahkan? Karena nanti Mister ingin saat dimulai karakternya itu ada di sebelah sini ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak kita langsung mulai codingan ya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi langkah pertama supaya karakternya bisa jalan, masuk ke event, pilih yang when click ya. Nah, when click masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita masukkan ke motion, pilih yang go to X ya. Nah, di sini ada yang namanya go to X. Nah, ini ya, go to X, masukkan ke sini, lalu kita letakkan di bawah ini. Nah, angka ini yang tadi sudah kita buat, mana tadi nih, angkanya itu akan menyesuaikan X dan Y nya itu akan menyesuaikan dengan letak posisi si karakter ini ya. Tadi kan karena kita di awal sudah dipindahkan ke ujung. Setelah itu kita masuk ke kontrol, pilih yang forever ya. Masuk ke kontrol, pilih yang forever. Nah, forever kita masukkan ke sebelah sini. Nah, setelah forever dimasukkan, kita masukkan 4 if. Nah, kenapa 4 if? Karena nanti kita akan ada 4 tombol ya. Nah, kita masukkan ke dalam forever ya, 1 2. Nah, kita masukkan 4-4-nya ke sini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sensing. Nah, di sensing kita pilih yang bagian ini, key space preset yang ini ya. Kita masukkan ke sebelah sini. Nah, kita masukkan ke sini ya, 1. Nah, setelah itu kita pilih yang space ini diganti jadi up arrow, lalu ini ganti jadi down arrow, ini diklik ganti jadi right arrow, ini diklik jadi left arrow. Nah, sekarang ini kita sudah bikin ya. Sekarang kita supaya dia bisa jalan ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Caranya gimana? Kita masuk ke bagian motion ya. Nah, di motion itu ada yang namanya, nah ini nih, ada yang namanya ceng X dan ceng Y. Nah, kalau ke atas ke bawah itu kita menggunakan yang ceng Y ya. Yang ini nih, ceng Y. Nah, yang ini ya, ceng Y. Jadi kita ada 2 ceng Y ya, 2 ceng Y. Nah, ini kita nanti akan masukkan ke bagian atas dan bawah. Ini itu artinya kita pakai yang sumbu Y ya. Jadi Y ini kita masukkan ke bagian up arrow dan down arrow ya. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian kiri kanan. Kalau kiri kanan kita pakainya yang ceng X yang ini ya. Nah, kita masukkan ke sini ya, 1 2. Nah, kita masukkan. Nah, jadi kalau ke kiri kanan itu kita masukkan yang X, kalau ke atas bawah kita masukkan yang Y. Setelah itu kita ubah nilainya, ini jangan terlalu jauh-jauh ya. Langkahnya kita ganti ke angka 5 aja ya, agar mudah. Ini juga angka 5 agar mudah. Nah, untuk bawah itu kita harus pakai negatif ya, harus ada kebalikannya. Nah, jadi negatif 5.
Nah, kalau atas dia positif 5, kalau bawah negatif 5. Kalau ini, kalau kanan itu dia positif nilainya, kalau ke kiri dia negatif ya. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sekarang kita akan menambahkan foodnya ya, atau makanannya. Nah, untuk makanan kita bisa tambahkan ya di sini. Anak-anak klik yang bagian ini ya, gambar ini diklik, terus pilih pencarian. Nah, nanti di sini anak-anak silahkan cari makanan ya. Untuk makanan bebas ya, ini disesuaikan dengan keinginan anak-anak yang mana. Misalkan contoh Mister di sini mau ngambil yang apel aja ya, yang gampang. Nah, ini Mister sudah menambahkan apel. Sekarang apelnya kita ubah ukurannya, samakan dengan ukuran si sprite-nya ya, si karakter utamanya, misalkan 30. Nah, kita samakan ya 30. Nah, sekarang kita mulai coding di apelnya ya. Jadi apelnya supaya bisa dimakan. Kita masuk ke bagian event, lalu pilih yang bagian ini ya. Seperti biasa masukkan yang when green flag klik. Ketika bendera hijau diklik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita masih masukkan forever ya. Kita masukkan forever supaya dia nanti bisa berada, apelnya itu bisa ada selamanya ya, nggak hilang-hilang. Setelah itu kita masukkan yang bagian if. Nah, if ini hanya satu aja ya. Nah, jadi gini, jika titik-titik apa nih, jika kita masuk ke bagian sensing. Nah, di sensing kita masukkan yang ini, jika dia menyentuh yang touching ya. Nah, ini touching, masukkan ke sini. Nah, di sini untuk sensingnya itu kita ubah, yang tadinya mouse pointer kita ganti ke sprite ya. Nah, kenapa Mister milih sprite? Karena di sini itu adalah, jadi gini, ketika apel itu disentuh oleh sprite atau karakter utama kita yang ini ya. Nah, yang si sprite ini, nah ini tergantung dari namanya ya. Kalau misalkan namanya bat atau kelelawar, berarti kelelawar, di sininya bat ya. Tapi kalau misalkan di sini sprite, berarti sprite ya. Jika dia menyentuh sprite atau menyentuh karakter utamanya, maka kita akan apa nih? Akan menambah skor. Nah, berarti kalau pengen ada skornya, kita harus membuat sebuah variabel dulu. Variabel itu adalah tempat penyimpanan data ya. Jadi kayak data skor, data nyawa, data apapun itu adanya di variabel. Kita masuk ke variabel ya. Di sini ada variabel. Nah, terus kita pilih di sini make a variable. Kita buat variabel dulu. Variabelnya namanya misalkan skor ya, atau food. Setelah anak-anak mau yang mana, Mister contohkan aja di sini adalah yang skor. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan yang ini. Yang di sini kan udah ada nih variabelnya ya, skor. Nah, ini kalau dicentangnya dihilangkan yang si skor ini, maka di sininya, maka di layarnya nggak ada tuh, nggak akan muncul skornya. Nah, kalau misalkan skornya dicentang, itu dia nanti muncul di sini tuh skor. Nah, ini bisa kita ganti ya. Nah, diklik aja. Nah, dia akan berganti seperti ini ya. Nah, ini tinggal diletakkan saja mau di mana tempat skornya, misalkan di sini aja ya, biar gampang. Setelah itu kita masuk ke bagian yang ini, change my variable, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita ubah change variabelnya itu ke skor. Nah, jadi gini, jika dia menyentuh si kucing, maka kita akan menambahkan skor 1 gitu ya artinya. Nah, sekarang ini supaya si apelnya itu dia berpindah kemana-mana ya. Nah, maka di sini kita masukkan motion, lalu di sini pilih yang go to X. Nah, pilih yang ini ya, go to X dan Y, kita masukkan ke sini. Go to X dan Y kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu di sini kita pilih lagi yang operator ya, operator, lalu pilih yang pick random.
Nah, kenapa pick random? Jadi supaya nilai X dan Y-nya itu acak ya. Jadi nanti dia letak si apelnya itu bisa acak di. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita ubah nilai X-nya yang pick random ini kita ubah jadi 200. Lalu ini jadi minus 200. Ya. Jadi gini ya, harus ada dua ya. Harus ada yang positif, harus ada yang negatif. Ini juga sama. Nah, kalau kita play lalu kita sentuh apelnya tuh dia akan bertambah 1 ya. Nah, terus kita tambah lagi ke sini 2 tuh 3. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan musuhnya ya. Kita akan menambahkan musuhnya seperti biasa, scroll ke bawah ya, lalu kita tambahkan musuh, klik, lalu pilih yang ini ya, yang pencarian lagi, kita cari musuhnya ya, bebas musuhnya mau yang mana aja. Misalkan Mister mau pilih yang kelelawar aja ya. Kalau sudah, di sini kita ubah ukuran kelelawarnya, samakan ya, misalkan 30. Nah, lalu kita letakkan kelelawarnya itu di sebelah sini ya, di ujung. Nah, jadi ketika mulai kelelawarnya kita mulainya di sini ya, jangan terlalu dekat dengan si karakter utamanya, takutnya nanti cepat kalah. Codingannya masuk ke event, lalu pilih yang seperti biasa ya, when green flag klik, lalu pilih yang go to X ya, masukkan ke sini. Nah, ini angkanya nggak usah diubah ya, karena kan tadi kita sudah sesuaikan dengan di ujung sana ya. Setelah itu kita masuk ke bagian control, pilih yang forever ya, selalu. Nah, forever kita masukkan. Nah, setelah itu supaya si musuh ini bisa ngejar si karakter utamanya, kita tambahkan di sini yang namanya ada di motion ya. Di sini ada yang namanya point towards. Point towards itu gunanya untuk menargetkan karakter utamanya ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ke dalam forevernya. Jadi seperti ini codingannya. Setelah itu nanti di sini targetnya jangan mouse pointer ya, tapi targetnya kita ke si karakter utamanya, yaitu si sprite 1. Nah, atau si karakter utamanya si kucing ya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi di sini yang move 10 step, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita play dia terlalu cepat, makanya kita ubah dulu kecepatannya di sini. Move-nya jangan 10, tapi move-nya 1.5 aja agar enggak terlalu cepat ya ngejar-ngejarnya, kita ubah. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita play. Nah, sekarang dia udah ngejar-ngejar ya. Nah, sekarang kita supaya si burungnya ini bisa terbang, kita masukkan yang next custom ya. Di sini ada di bagian look, terus di sini ada yang namanya next custom. Next custom itu artinya dia bisa berubah-ubah ya, si customnya itu berubah-berubah. Masukkan ke sini ya. Nah, jadi supaya dia bisa berpindah-pindah atau ganti kostum ya. Nah, kita play. Nah, sekarang dia udah sambil terbang ya. Sekarang kalau kita sudah bikin seperti ini, kita sekarang akan bikin game overnya nih. Jadi nanti supaya karakternya itu bisa mati, caranya kita klik yang bagian stage ini ya, stage kita klik. Nah, lalu kita klik yang bagian ini custom ya, atau kita klik yang bagian backdrop. Nah, di backdrop ini kita kelihatan ya, di sini kan ada backdrop nih. Nah, kita tambahkan backdrop baru. Caranya kita scroll ke bawah ya. Di sini ada gambar galeri, kalian klik lalu pilih yang gambar ini ya, kuas. Nah, nanti dia akan bertambah ya. Nah, akan bertambah seperti ini. Jadi backdrop 1 dan backdrop 2 seperti ini. Nah, di backdrop 2 ini kita ketikkan ya, masuk ke bagian teks. Nah, teks ini ya. Lalu kita scroll lagi ke sini.
Nah, kita ketikkan tulisan game over ya, masukkan ke sini. Sebentar ya. Nah, masukkan ke tengah-tengah ini ya. Nah, klik di sini, kita ketikkan game over. Nah, lalu kita pindahkan. Nah, untuk pindahkan jangan di sini ya, kita pindahkan, kita pakai simbol icon yang ini. Nah, jadi supaya kita bisa dipindahkan nih, kita scroll lagi ke bawah, kita klik yang game overnya, lalu bisa ditarik nih. Nah, ini ditarik ya. Nah, ini ditarik gitu ya. Jadi biar game overnya kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kan kalau di play dia game overnya muncul ya, ngehalangin layar. Nah, kita hide dulu ya, sembunyikan. Caranya gini, nanti masih di bagian backdrop, kita masuk ke bagian kode ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian event. Nah, kita tambahkan lagi ya yang tadi ya, when green flag klik, ketika bendera hijau diklik, masuk ke bagian looks. Nah, di looks ini kita pilih yang bagian switch backdrop to. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, ini backdropnya itu kita ganti ke backdrop 1. Nah, kenapa backdrop 1? Karena di sini backdrop satunya kan kosong. Jadi yang backdrop 2-nya kita sembunyikan gitu. Nah, ketika kita play, nah game overnya hilang kan gitu ya. Jadi backdropnya itu sebetulnya ada, cuma dihilangkan, disembunyikan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian codingan musuhnya ya, karena untuk codingan game over itu adanya di musuhnya. Nah, di sini kita bikin baru ya, perintah baru, masuk ke bagian event. Lalu di sini kita pilih yang ini. Ketika bendera hijau diklik, masukkan ke sini. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka kita akan di sini masuk ke bagian forever ya. Masih forever ya, masuk ke bagian forever, lalu masuk ke bagian control ya. Di sini kita pilih yang bagian if jika. Nah, masuk jika dia menyentuh sensing, kita masuk ke sini ya. Nah, kita masuk ke bagian sini nih. Jika dia menyentuh, if touching, jika dia menyentuh siapa? Menyentuh si sprite-nya. Jika dia menyentuh si sprite-nya atau kucingnya, maka kita ganti backdrop-nya. Pilih yang switch backdrop, yang ini ya, switch backdrop to. Pilih yang switch backdrop to. Nah, ini kita ganti backdropnya ke backdrop 2 ya. Kenapa backdrop 2? Karena tadi ya di stage-nya itu di bagian backdrop 2. Nah, di bagian backdrop 2 itu kan game over, makanya disitunya kita ganti ke game over. Ini ke bagian variabel. Nah, di sini kita pilih yang set my variable to 0. Nah, kita masukkan ke sini ya, ke dalam ini. Nah, artinya apa? Nah, jadi gini, jika dia menyentuh kucing atau si sprite-nya, maka kita ganti backdropnya ke backdrop game over tadi. Lalu kita tetapkan skornya, lalu kita ganti yang my variable ini ke skor ya. Jadi gini, jika dia menyentuh si kucingnya, maka kita ganti backdropnya ke backdrop game over tadi, lalu kita terapkan skornya itu ke 0. Jadi kalau kita udah ngumpulin skor banyak-banyak, skornya akan diset ulang lagi ke 0. Setelah itu satu lagi tambahan, kita kasih beritahu ya, beritahu di sininya. Kita masuk ke bagian kontrol, lalu pilih yang bagian broadcast. Nah, yang ini broadcast ya, broadcast masukkan ke sini. Nah, kita kasih tahu bahwa di sini itu ada perintah game over. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sprite. Nah, di sini kita masuk ke bagian codingan lagi ya. When I receive, jika saya menerima pesan 1. Kenapa pesan 1? Karena tadi ya di sini itu ada pesan 1 nih.